tanggung jawab kepolisian, bisa dikembangkan. Ada semacam Apakah kalau dugaannya dia mengelola judi online juga menempatkan, itu bukan kepolisian. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, rampung diklarifikasi polisi di Barreskrim Polri Jakarta Selatan, Senin 29 Juli 2024. Berdasarkan pantauan wartakotelab.com di lokasi, Beni tampak keluar dari dalam gedung Barreskrim sekira pukul 19:45 waktu Indonesia bagian Barat. Ia mengaku dicecar sebanyak 22 pertanyaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Ya, hari ini pemberian klarifikasi ya atas permintaan Barreskrim Polri sudah saya penuhi. Proses cukup lama, sekitar 5,5 jam terhitung dari jam 14.00 ya. Walaupun tadi ada satu hal yang saya protes saat pemeriksaan. Harus disampaikan nggak? Harus semuanya Pak. Apa yang diprotes Pak? Ya, saya protes karena tadi nggak ada kopi, jadi saya minta kopi. Oke ya. Kurang lebih tadi 22 pertanyaan ya, dan saya sudah jawab dan sudah saya tanda tangani. Kedatangan saya hari ini didampingi oleh kuasa hukum dari Atma Sasmita, Doni dan rekan ya. Komri. Sekarang ada juga Pak Dodi langsung dengan tim ya. Dan didampingi oleh Sestama, kemudian juga beberapa direktur, inspektur, kemudian kepala pusat informasi, ada juga direktur perlindungan ya, kawasan Eropa Timur Tengah, wilayah direktur. Karena kapasitas saya diminta untuk memberikan masukan sebagai kepala BP2MI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di ya, bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya, bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan di Singapura, sektor pekerjaannya dia rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Barreskrim Polri.